yakin hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin, saya nggak sebutin namanya satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, takzim dan mahabbah saya. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari menjelang siang ini. Atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka ruahan keluarga besar almarhum Om Ari bin Tumbu dan almarhumah Mak Tami binti Botet. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang dalam berpulang ke rahmatullah dan yang didoakan pada hari ini, mudah-mudahan di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangkan alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul. Insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu-ibu dengar suara saya? Bu, saya mau cek sound dulu, coba. Ibu dengar nggak suara saya? Ibu jawab ya pertanyaan saya ya. Bu, jawab pertanyaan saya ya. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh, berarti dengar Pak. Bapak-bapak dengar suara saya Pak? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Nggak kompak kan? Semoga Allah yang Maha Tahu setiap dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Semoga Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat, yang Maha Menyaksikan setiap aib dan keburukan yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nolongin kita semua. Nolongin untuk apa? Untuk kita mau ngaku bahwa sesungguhnya kita ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil, seraya beristighfar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Setiap kita ini kan pasti punya salah ya Pak. Setiap kita kan pasti punya dosa ya Bu. Bu, Ibu kenapa? Ngantuk atau terkesima lihat saya? Setiap kita pasti punya salah ya Bu. Setiap kita pasti punya dosa. Ada nggak yang hadir di tempat ini yang nggak pernah berbuat salah? Ada nggak? Yang nggak punya dosa dari lahir sampai sekarang nggak pernah berbuat dosa, ada nggak? Setiap kita pasti punya salah, setiap kita pasti punya dosa. Terlebih saya yang saat ini sedang berbicara, yang sedang berdiri ini, yang kelihatannya kayak orang soleh, yang kelihatannya kayak orang benar, pakai gamis, pakai sorban. Ini mah cuma casingnya aja Bu, cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Kalau ditanya jawab Bu, jangan bikin emosi Bu.
hati siapa yang tahu? Allah yang tahu. Udah salah kencang lagi. Hati siapa yang tahu? Allah. Makanya kita nggak boleh sombong sama pakaian yang kita gunakan. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat pakaian kita. Allah tidak pernah melihat harta, pangkat, jabatan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu adalah hatinya dan amal perbuatan. Baju ya Bu? 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 Jangan sombong sama baju ya. Udah belum lunas sombong lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Yang suci siapa? Allah yang maha suci. Kita nih, diri ini yang banyak kotorannya. Kita banyak kotoran gak Bu? Banyak kotoran kita. Ini di kepala aja kotoran semua. Di mata ada kotoran Bu? Kotoran mata namanya apa? Ada nggak yang nggak belekan di sini? Setiap kita pasti punya belek. Biar kata Pak, Bapak-bapak kalau ngaji emang so serius Bu. Duduk sila, pala nunduk. Sampai mana saya ngomong tadi barusan? Biar kata tuh orang cantik banget Pak, tetap punya kotoran bukan? Kotoran. Di kuping kita ada kotoran. Namanya conge, jorok amat ya ngomong. Makanya kalau ibu ke warung tuh ada cotton budnya untuk membersihkan kotoran telinga kita, betul? Kalau zaman dulu belum ada cotton bud, pakai peniti, pakai bulu ayam. Nah, ya. Tuh teman saya ada di sekolah dulu, mungkin Agus masih ingat. Dia kalau nggak ada peniti, nggak ada pentol korek, pakai obeng kembang dulu. Kotoran bukan? Di hidung ada kotoran Bu? Namanya? Ini Ustadz ngapain sih bahas kotoran? Supaya kita sadar kalau kita ini banyak kotorannya. Jadi kalau banyak kotorannya nggak usah sombong Bu, ya, nggak usah sombong, nggak usah ngerasa sok paling cantik, nggak usah ngerasa sok paling ganteng, nggak usah ngerasa sok paling bersih, karena pada diri kita semua banyak kotorannya. Betul? Udah nggak usah ke bawah-bawah, di atas aja udah kotoran semua, ya. Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang maha suci, kita ini yang banyak kotorannya. Maka persiapan kita untuk dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, persiapan kita itu Rasulullah ngajarin kita dari bulan Rajab, ngajarin doa.
Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami, pertemukan kami pada bulan suci. Itu Rasulullah ngajarinnya dari bulan Rajab. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita di bulan Rajab itu, kata Rasulullah, inna rajaba syahrullah. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulannya Allah. Rasulullah nganjurin di bulan Rajab banyakin baca istighfar. Istighfar Rajab. Ibu tahu istighfar Rajab? Bu, istighfar Rajab tahu nggak? Rabbighfirli warhamni. Hah? Yang jawab Puji Burni seperti itu. Rabbighfirli warhamni. Yuk baca bareng-bareng. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Itu amalan di bulan Rajab kemarin. Rajab apa Rajab? Hah? Orang Betawi mah Rajabnya. Bu, ceramahnya begini aja ya. Saya nggak bisa kayak orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya begini aja ya. Saya nggak bisa kayak orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya begini aja ya. Memperbanyak membaca istighfar. Bahkan ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan pembersihan dosa dari jasad kita. Tuh bulan Rajab. Jadi tadi kita udah bahas masalah kotoran. Itu kotoran zohir, Bu. Ya, dari belek sampai conge tadi ya semua. Itu kotoran zohir. Pada kotoran batin dari mata kita apa? Kita sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Sering nggak kita ngelihat sesuatu yang diharamkan Allah? Sering. Sekarang Bu, orang kalau mau berbuat dosa dari penglihatan mata itu nggak mesti kita keluar rumah, cukup di dalam rumah atau di dalam kamar, kunci pintu. Bisa nggak berbuat dosa? Lewat apa? Ini namanya setan gepeng, Bu. Lewat. Sekarang saya mau tanya, ini kan punya handphone semua ya? Ya kan? Punya handphone semua kan? Enggak. Nenek enggak. Nenek. Tuh, orang tua kita. Ini nenek ini siapa? Maksudnya? Ibu Umi. Namanya siapa? Ada Indun. Ibu Hindun. Ada Nyai Rodia. Kita doakan sehat panjang umur. Ya Rabbal. Iya. Dulu mah cantik, Bu. Dulu. Seru ya. Kompak keluarga ini ya. Mudah-mudahan kompak terus sampai hari kiamat ya, Bu. Hari kiamat kurang 2 hari dah kompak terus. Sampai mana saya tadi ngomong tuh? Oh iya, HP. Ini yang punya aplikasi Al-Quran 30 juz di handphonenya angkat tangan. Al-Quran 30 juz di dalam handphonenya angkat tangan. 1. Terus apa lagi? 2. Angkat tangan aja nggak apa-apa. 2. Mana lagi?
ini dari 500 orang cuma 2 yang punya. Ngongnya ngong. Oh, ini engkongnya. Iya. Kalau Bapak umur berapa sekarang? 58. Saya pikir masih 27 tadi. Tuan aku sih. Kau bisa cewek lagi Pak dia. Jadi nggak ada yang punya aplikasi Quran 30 juz, cuma 2 orang. Oke. Bu, kita bisa melihat sesuatu yang diharamkan Allah dari handphone kita. Jadi handphone kita bisa mendatangkan pahala yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Bisa juga handphone ini mendatangkan dosa yang bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Betul nggak Bu? Iya, itu kan semua ada di handphone, betul? Bu, handphone ini sebetulnya ilmu dari Allah bukan? Dari Allah bukan? Ilmu dari Allah. Ada manfaatnya nggak? Banyak, Bu. Contohnya hari ini saya bisa berada di sini, bisa menyampaikan ilmu walaupun cuma sedikit lewat handphone dasarnya. Oke. Itu dari handphone, Bu. Kemudian di handphone kita bisa lihat YouTube, dengerin ceramah Ustadz Abdul Somad, bisa dengerin ceramah dari kiai-kiai dan guru kita yang lain, bisa mendatangkan manfaat. Tapi juga hati-hati, lewat handphone juga banyak yang menimbulkan dosa kepada Allah. Anak-anak ibu tahu nggak kunci handphonenya apa? Tahu. Bukan nggak tahu. Bu, belum lama ada kejadian seorang anak perempuan kelas 6 SD. Itu kelas 6 SD, walaupun dia masih kelas 6, tapi dia kenal sama laki-laki umur 21 tahun lewat aplikasi Pacebok. Hah? Lewat aplikasi apa? Oh, Facebook. Oh, udah ganti nama ya? Lewat aplikasi Pacebok. Kemudian singkat cerita, ini anak anak kelas 6 SD janjianlah ketemuan dengan anak umur 21 tahun, kenalan-kenalan, dibawa ke apartemen, melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Ibu bapaknya nggak tahu. Bukan cukup sampai di situ, setelah dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, ternyata ini anak dijual ke teman-temannya. Sampai total semua anak laki-laki yang udah melakukan hubungan dengan dia lebih dari 20 orang laki-laki. Dijual harga 300.000. Itu lewat apa? Awalnya handphone. Hati-hati ya Bu. Ibu harus tahu kunci handphone anak ibu tuh, harus tahu supaya kita bisa kontrol sebagai orang tua apa saja yang sudah mereka lihat di handphone itu. Ibu, mulai sekarang harus tahu. Itu yang pertama, dosa penglihatan kita. Nah, ketika di bulan Rajab itu kita baca istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dosa mata kita diusap, dihapus oleh Allah dengan istighfar Rajab yang kita baca. Amin. Ya Rabbal. Kuping kita sering mendengar sesuatu yang Allah nggak suka. Itu di bulan Rajab dengan istighfar Rajab yang kita baca, diusap, dihapus dosa pendengaran kita. Lisan kita pernah menghina orang, lisan kita pernah menggunjing orang, membicarakan aib dan keburukan orang lain. Namanya apa? Gosip nih, ibu-ibu nih yang suka gosip nih, ibu-ibu nih. Ya, ibu-ibu yang suka gosip, Pak. Kalau bawa bapak mah dia bukan gosip, gibah Bu. Dia Bodoh. itu di bulan Rajab diusap, dihapus dengan istighfar Rajab yang kita baca. Semua dihapus oleh Allah. Maka bulan Rajab itu bulan penghapus dosa jasad kita. Amin. Ya Rabbal. Ini terusin Bu. Terusin. Sampai jam berapa Bu? Hah? Jam 2. Sampai jam 2 Pak katanya. Udah berapa banyak ustadz yang habis ceramah di sini sakit Bu? Setelah bulan Rajab, sekarang kita ada di bulan Sya'ban. Kemarin habis nisfu Sya'ban. Maka orang Betawi bilang bulan Sya'ban bulan rowa.
bikin haul, betul? Bikin haul orang tua, ngedoain orang tua kita. Nggak berasa ya Bu ya, kemarin perasaan baru Recep, sekarang udah Syaban, mau masuk lagi beberapa hari ke depan bulan suci. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr, demi masa, demi waktu begitu cepat berlalu. Perasaan baru kemarin bayar kontrakan nih, udah mau bayar kontrakan lagi aja. Perasaan baru kemarin bayar angsuran motor nih, udah mau bayar lagi aja. Perasaan baru kemarin bayar listrik ya Bu ya, ini udah mau bayar lagi. Cepat waktu berlalu. Maka Allah mengatakan demi masa, demi waktu. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa kecuali mereka yang beriman kepada Allah, mereka selalu berbuat amal soleh, saling tolong menolong dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling tolong menolong dalam kesabaran. Itu manusia yang tidak merugi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Amin. Siapa orang yang beruntung? Yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, itu orang yang beruntung. Dan hari esok dia akan berusaha untuk lebih baik daripada hari ini. Wal asr, demi masa, demi waktu. Kalau bicara masa, waktu, ini kan dari 2023 ke 2024 itu jumlahnya bertambah, 23 ke 24 jumlahnya bertambah. Yang umurnya sekarang 39, tahun besok 40, jumlahnya bertambah. Namun pada hakikatnya kontrak kita hidup di dunia semakin berkurang. Kalau bicara tentang umur Bu, itu orang-orang soleh memaknai kata dunia yang saat ini kita jalani itu dengan dua kata. Yang pertama adalah dunuwun, yang kedua adalah danibun. Yang pertama dunuwun artinya singkat cepat, yang kedua danibun hina atau celak. Bu, yang pertama apa? Oh, kan ibu-ibu kalau ngaji begitu. Apa yang pertama? Bu, saya diundang ke sini jauh-jauh dari Jakarta Selatan. Perjalanan saya 1 jam lebih ke sini. Itu kalau naik motor. Kalau naik odong-odong saya nggak tahu, Bu. Saya harusnya hari ini bersama Bapak Yusuf Kala, Bu. Karena sahabat saya minta Bang Ustadz Agus ini ngisi acara bersama keluarga besar. Saya sami nawato. Harusnya bersama Bapak Yusuf Kala. Itu yang pertama. Yang kedua, acara bersama Pak Yusuf Kala emang saya nggak diundang, Bu. Diundangnya air. Ya kalau nggak diundang ngapain ke sono kan? Itu Bu di dalam Al-Quran. Ini terusin Bu. Lanjut. Tambah gope lagi ya. Udah mulai pucat Agusnya. Saya dipesan dari dulu sama guru saya, Bu Lukman, nanti kalau satu saat kamu jadi seorang dai, penceramah, kamu ceramah keluar kota. Belum lama saya dari Pekanbaru, dari Jambi. Itu guru saya pesan, kalau kamu ceramah kemana-mana, satu pesan saya, jangan pernah kamu makan amplop. Begitu. Saya dari dulu ceramah kemana-mana nggak pernah makanin amplop, Bu. Dalamannya isinya saya nggak pernah mikirin isi amplop, Bu, karena yang mikirin isi amplop itu yang undang saya, bukan saya. Ini saya kasih tahu sama ibu-ibu ya, supaya ibu-ibu paham, supaya tidak ada dusta di antara kita. Ini kan direkam nih ya. Kalau ada seorang penceramah, dai, siapapun orangnya, kalau dia ceramah minta dibayar, hukumnya dosa. Nih, saya ulang nih ya. Kalau ada penceramah minta dibayar, hukumnya kurang kencang, tenang aja biar nih dengar Bu YouTube-nya ya. Kalau ada seorang dai penceramah minta dibayar, hukumnya lebih berdosa ngundang penceramah kagak bayar.
Itu Bu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan seorang nabi utusan Allah yang dikasih umur panjang oleh Allah, namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh dikasih umur itu alfasanatin illa khamsin, 1000 tahun kurang 50 tahun. Kalau 1000 kurang 50 berapa Bu? 950 tahun. Nah kemarin kan Nisfu Sa'ban kita baca Yasin berapa kali? Yang pertama minta doa panjang umur dalam taat ibadah kepada. Seumpama Allah kabulin ibu umurnya 950 tahun, mau apa enggak? Kan minta panjang umur Bu. Mau enggak? Enggak mau. 250 tahun dah, mau enggak? Udah enggak kelihatan bentuknya ya Bu ya? Hah? Kayak kerupuk kulit siramin air 950. Kalau dulu ibu-ibu masih umur 17 tahun 25 tahun tuh lesung pipit kanan kiri cakep punya. Tapi kalau udah 50 60 lesung pipit bukan kanan kiri, selebar muka lesung pipit semua. Ada yang bertanya kepada Nabi Nuh, ya atwalal anbiya'i umran, wahai Nabi yang paling panjang umurnya. Berapa umur Nabi Nuh? Tuh udah lupa lah. Umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia ini selama 950 tahun? Kata Nabi Nuh, wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhir. Kata Nabi Nuh, aku hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima, aku masuk dari salah satu pintunya, wa kharajtu min al-akhir, lalu kemudian aku keluar ke pintu yang lainnya. Bu, diibaratkan kita punya sebuah rumah yang punya 2 pintu. Ada pintu depan, ada pintu belakang. Di sini masih ada pintu belakang nggak? Masih. Yang masih punya. Kalau ada pertanyaan, Bu, kalau ada pertanyaan, kita masuk dari depan rumah kita keluar ke pintu belakang butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama, Pak? Pak, 5 menit. Berarti rumahnya seablak-ablak gitu. Masuk dari depan keluar ke pintu belakang 5 menit, lama nggak? Lama. Rumahnya ada mallnya berarti. Ada lapangan tenisnya, ada lapangan bolanya. 5 menit itu lama. Berapa lama? 1 menit berarti 60 detik. Betul? 60 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk luas 1 menit 60 detik. Cuman hitungan detik saja. Kita masuk dari depan rumah keluar ke pintu belakang cuman hitungan detik. Apalagi rumah saya RSSSSSSSSSS. Rumah sangat-sangat sempit sehingga susah sekali selonjoran. Ketemunya dapur sumur kasur, dapur sumur kasur. Begitu singkat waktu berlalu, Nabi Nuh hidup di dunia ini selama 950 seperti sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhari. Aku masuk dari salah satu pintunya, lalu kemudian aku keluar ke pintu yang lainnya. Padahal Nabi Nuh hidup 950, apalagi kita. Kata Rasulullah, umur umatku baina sitin wasab'in, antara 60 70 tahun. 60 tahun 70 tahun itu umur umat Nabi berpulang ke rahmatullah. Betul? Betul? Makanya yang hari ini ada yang umurnya 59 tahun 11 bulan 12 hari. Bu, arisannya ntar Bu. Bu.
tadi? 3 tahun kan? Terusin gak nih? Terusin gak? Nih saya belajar waktu di Madrasah Aliyah sama Agus, waktu di madrasah, kalau Agus masih ingat. Kata Al-Imam Ghazali, bencana ilmu itu lupa. Bencana ilmu itu lupa. Kenapa bisa lupa? Karena nggak pernah diulang. Jadi ketika kita hafalan satu surah, satu ayat, satu doa, itu kalau nggak diulang pasti lupa. Kalau ibu pernah lihat, pernah tahu ada orang yang nggak bisa baca Quran, tapi Yasin di luar kepala ada? Hafal, tapi kalau suruh baca Quran dia nggak bisa, ada nggak? Kenapa dia bisa hafal surat Yasin? Karena sering baca, sering diulang-ulang. Maka kata Imam Ghazali, bencana ilmu itu adalah lupa, dan menyia-nyiakannya adalah berbicara sama orang yang nggak perlu. Ini perlu nggak ini ibu? Perlu nggak sama ilmu? Sama saya perlu nggak bu? Kalau nggak perlu saya pulang nih. Bu, berapa Nabi Nuh umurnya? Kata Rasulullah, umur umatku baina sitin wasaba'in, 60 sampai 70 tahun. Memang ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita yang umurnya 70, 80, 90 tahun ada. Ini Umi berapa umurnya? 80 tahun. 82 tahun. Selain nenek Hindun ada nggak yang di atas 80 tahun di sini? Selain beliau 78. Selain beliau berdua yang di atas 70 tahun ada nggak di sini? Oh, dia mah bocah baru kemarin sama saya. Kita mah masih sweet 17 bos ya. Masih. Beliau berapa nih? 73. Jumlahnya nggak banyak, bisa dihitung pakai jari. Kebanyakan umur umat Nabi berpulang ke rahmatullah 60-70 tahun. 60-70 tahun berpulang ke rahmatullah. Hati-hati nih Pak nih. Yang udah tua. Udah 60 udah dekat ya. Tapi pada kenyataannya maut berkata lain. Ya, kalau bicara maut itu dia ngacak Pak, nggak harus yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang muda belakangan yang tua duluan. Kan bebasnya kan saya yang ceramah Pak, bebas. Sahabat saya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal di usia 43 tahun. 43 tahun muda apa tua? Muda. Guru kita bersama Allah yarham Al-Habib Munzir Al-Musawa meninggal di usia 40 tahunan juga. Mantan pacar saya Alda Risma mati muda juga. Itu Niki Ardila kalau bicara pantesan mana mati duluan? Manori apa Niki Ardila yang mati duluan pantas? Kenapa Manori lebih pantas mati duluan? Karena udah tua, tapi maut berkata lain. Niki Ardila yang masih muda mati duluan, Manori. Itu Bu, di Depok ada orang tua Pak Haji umurnya 70 tahun. Ini dia punya penyakit, maaf ya, ini buat pelajaran kita. Punya penyakit orang kaya. Kenapa saya bilang penyakit orang kaya? Karena dia mesti cuci darah seminggu 2 kali. Ada nggak yang punya penyakit cuci darah di sini? Kita jangan Bu, ini penyakit orang kaya. Kalau bisa kita penyakitnya pano, kudis, kurap, hampek, udah itu aja. Jangan pakai cuci darah. Dia nganterin punya anak umurnya 40 tahun, masih kurang 40 tahun, 39. Punya anak laki umur 39 tahun, seminggu 2 kali nganterin bapaknya cuci darah ke rumah sakit Pondok Indah. Sekali cuci darah menghabiskan uang 3 juta. Seminggu 2 kali, berarti ada uang harus 6 juta seminggu. Kalau bicara pantesan mana mati duluan? Bapaknya apa anaknya? Kenapa bapaknya dikatakan pantas mati duluan? Karena udah tua sakit-sakitan. Tapi maut berkata lain. Anaknya yang masih muda mati duluan kemarin. Bapaknya sampai sekarang masih hidup. Yang muda-muda jangan ngerasa kita masih muda ya. Maut mah ngacak dia kadang. Kita yang trek-trekan di jalanan anak muda apa aki-aki? Anak muda. Yang mati trek-trekan anak muda apa aki-aki? Anak muda. Kita nggak pernah dengar ada aki-aki meninggal dunia karena trek-trekan, nggak ada.
Itu yang mati karena aborsi nenek-nenek apa anak muda, Bu? Anak muda. Kita nggak pernah dengar berita ada nenek-nenek meninggal karena aborsi, betul? Itulah kematian. Yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti. Cuman masalahnya buat kita nggak ada yang tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Ada nggak ibu-ibu yang bisa jamin, Bu? Ibu-ibu ada nggak yang bisa jamin kalau 2025 kita masih hidup? Nggak ada. Ada nggak yang bisa jamin kalau Lebaran besok kita masih bernapas? Nggak ada yang bisa jamin. Ada nggak yang bisa jamin kalau entar malam kita masih hidup? Udah mulai rada serem nih. Nggak ada yang bisa jamin kan? Tapi maut kalau sudah datang, Bu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa merubah, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan walaupun sesaat, nggak bisa. Kalau udah datang pasti. Maka yang harus kita persiapkan, ini hikmah dari kita rowahan, nginget kita yang masih hidup kalau kita pasti bakal seperti mereka yang didoakan ini. Entah besok, entah lusa, yang pasti kita bakal mati. Kita harus mempersiapkan itu. Kita sering mempersiapkan sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi kita lupa mempersiapkan sesuatu yang sudah pasti terjadi. Satu contoh gini, Pak, Bapak ada yang senang mancing nggak di sini? Hah? Kalau ada, nih misalnya saya sama Agus janjian nih, Gus, besok hari Minggu kita mancing. Besok hari Minggu. Ini dari sekarang, Pak, dari malam itu saya udah nyiapin umpan pancing yang bagus, pakai sarden, pakai keju, ya kan? Oh, pokoknya yang bagus lah. Coba, Bu, itu tukang mancing, Bu, itu umpannya aja pakai sarden, padahal yang mancing makan ikan asin, Bu. Itu mempersiapkan segala sesuatu besok mau mancing. Nggak taunya subuh Agus mencret, buang-buang air. Kira-kira jadi mancing nggak? Jadi mancing nggak? Yang gila mancing juga, Pak, itu nggak jadi. Padahal sudah dipersiapkan segala sesuatunya, betul nggak? Kita sering mempersiapkan sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi kita lupa mempersiapkan sesuatu yang sudah pasti terjadi. Apa yang sudah pasti terjadi? Mati. Makanya saya di rumah tuh, Bu, di lemari baju saya, kalau saya buka lemari itu ada dua jenis kain. Yang pertama kain ihram, yang kedua kain kafan. Jadi supaya kita sering ingat mati, maka di lemari kita harus ada dua kain itu. Kapan duluan ini Allah pengen manggil kita? Apakah kita duluan dipanggil untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, atau Allah manggil kita duluan kain kafan itu nanti? Yang pasti itu dua bakal kita pakai, betul nggak? Yang penting kita sudah mempersiapkan sesuatunya. Yang sudah pasti terjadi mah itu kain kafan itu, ya, paham, Bu? Insya. Yang kedua, sekarang kita masuk di bulan Sya'ban, mau masuk bulan suci Sya'ban. Kata orang-orang tua kita, kata guru-guru kita, Sya'ban itu adalah pembersihan kita punya hati. Hati kita dibersihkan. Kalau Rajab pembersihan punya jasad kita dibersihkan, tapi kalau Sya'ban pembersihan kita punya hati. Kalau dikatakan dibersihkan ini ada kotorannya apa nggak berarti, Bu? Ada kotorannya nggak hati kita? Banyak nggak kotoran hati kita? Di antara kotoran hati kita, yang pertama ada yang disebut hasad. Hasad itu menurut bahasa adalah sebuah kedengkian. Hasad itu kalau menurut istilah adalah perasaan nggak senang ketika melihat orang lain dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hasad. Ibu punya tetangga beli mobil baru, ibu nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, mikirin kenapa tetangga saya bisa beli mobil baru. Jangan-jangan dia piara tuyul, jangan-jangan tetangga saya korupsi, betul? Kenapa pikirannya rusak? Karena di dalam hatinya rusak, ada hasad. Bahkan Rasulullah itu memberikan peringatan keras kepada penyakit hasad ini.
Kata Rasulullah, berhati-hatilah kalian dengan sifat hasad tersebut, karena sifat hasad ini akan menghancurkan semua amalan kebaikan yang kalian lakukan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar, hangus semuanya. Mohon maaf lahir batin Pak, orang yang punya sifat hasad bukan dia nggak sholat Pak, dia sholat. Orang yang di dalam hatinya ada dengki bukan dia nggak puasa, dia puasa. Nanti Ramadan ada peringatan khusus buat kita orang yang berpuasa. Apa kata Rasulullah? Berapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar sama haus doang. Kok bisa orang puasa cuma dapat lapar sama haus? Dia menahan lapar, dia menahan haus, tapi dia tidak menahan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Dia menahan lapar, dia menahan haus, tapi tidak menahan pendengarannya dari sesuatu yang Allah nggak suka. Dia menahan lapar, dia menahan haus, tapi tidak menahan lisannya dari menggunjing, membenci, membicarakan aib dan keburukan orang lain. Pak Ustadz, saya nggak ngelihat sesuatu yang diharamkan Allah. Saya tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya saya. Tidak berbicara yang kotor, tapi sayang di dalam hatinya bersemayam sifat dengki kepada tetangganya. Na'udzubillahimin. Nah sekarang kita tanya, ada nggak dengki kita sama saudara kita? Ada nggak? Dengki kita ada nggak sama sahabat kita? Kalau ada, keluarkan, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan pembersihan kita punya hati. Ada ibu-ibu tuh, ada tetangganya suaminya nikah lagi Pak, dia nggak bisa tidur Pak, mikirin kok itu tetangga sih bisa nikah lagi, dia mikirin, ngapain dipikirin ya. Jadi kita SMS, susah lihat orang senang, senang lihat orang, itu namanya dengki. Itu namanya dengki. Yang kedua, ini yang tidak kalah berbahaya Bu. Kalau ibu menanam benih kebencian, kalau benih itu kecil apa gede? Kecil, tapi ditanam dalam hati. Benih kebencian itu dirawat, tiap hari disiram, tiap waktu disiram benih kebencian kepada tetangga, kepada saudara, kepada sahabat. Ditanam, dirawat, lama-lama gede nggak kalau dirawat? Gede, menjadi sebuah pohon yang besar, namanya pohon kebencian. Itu Bu, pohon kebencian itu dia berbuah dengan buah, namanya buah kebencian. Bibitnya bibit kebencian, pohonnya pohon kebencian, buahnya namanya buah kebencian. Kalau kita cuman benci sendiri Pak, itu tidak terlalu bermasalah, walaupun sebetulnya berbahaya. Kalau kita benci sendiri, saya gede banget sama dia tuh gitu. Tapi sendiri nggak berbahaya, untuk dirinya nggak apa-apa itu ya, nggak terlalu berbahaya. Yang berbahaya kalau kita benci ngajak orang. Kalau kita benci ngajak, paham nggak nih? Paham nggak? Kita bagikan buah kebencian itu kepada tetangga kanan kiri depan belakang kita. Kita bagikan buah kebencian itu kepada saudara-saudara kita. Kita bagikan buah kebencian itu kepada orang-orang yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal lewat sosial media, di grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di semua grup sosial media. Apa yang kita katakan? Mari kita benci berjamaah dengan dia. Na'udzubillahimin. Bahaya nggak ini? Sekarang saya mau tanya, di keluarga ada suami, ada istri. Kalau suami dengan istri di rumah tangga, hancur nggak rumah tangga kalau saling benci? Oh, hancur. Ibu punya anak ada 18 saling dengki, saling benci, apa yang bakal terjadi? Hah? Ini keluarga besar nih, keluarga besar Kongnari. Kalau semuanya saling dengki, saling benci, ada nggak acara ini? Acara ini ada, berjalan setiap bulan karena ada cinta dan kasih sayang, betul nggak? Tapi kalau ada dengki, ada benci, nggak bakal ada acara ini, betul? Maka di bulan Sya'ban ini kalau ada kedengkian, kebencian kepada saudara, kepada sanak famili, kepada tetangga, kepada sahabat, keluarkan kedengkian dan kebencian itu. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan pembersihan kita punya hati, insya. Dan bulan Sya'ban ini bulan roa, namanya orang Jawa bilang munggah puasa.
Munggah itu apa Gus? Naik. Naik. Apa yang ditaikin Bu? Suami. Kok suami sih? Yang ditaikin apa? Ibadahnya ditaikin, sodakohnya ditaikin, apa lagi? Doanya ditaikin. Betul? Betul. Makanya di bulan Sa'ban ini munggah puasa, yang bapak ibunya masih ada, angkat tangan. Bapak ibunya masih ada, angkat tangan. Yang orang tuanya masih ada, yang nggak angkat tangan berarti menganggap bapak ibunya udah nggak ada. Ayo. Ibunya aja tinggal. Ya, makasih. Yang bapak ibunya masih ada, termasuk saya, walaupun udah sepuh bapak ibu saya, itu munggah puasa, sebelum puasa datang ke rumah orang tua, silaturahmi ke rumah orang tua. Ngapain? Minta maaf, minta ridho dari bapak ibu kita. Datang ke rumah orang tua, bukan lebaran, minta maaf sama orang tua tuh sebelum puasa, namanya munggah puasa. Datang ke rumah orang tua jangan tangan kosong Bu. Datang ke rumah orang tua jangan tangan kosong. Bukan berarti harus bawa pacul, bukan. Bawa apa? Bawa beras sekarung, 2 karung. Buat apa itu beras? Buat bapak ibu kita persiapan puasa. Jangan sampai emak kita puasa pakai beli beras ke warung, kayak nggak punya anak. Ya, Bu, ibu punya anak 7. 1 anak bawa beras 1 karung, berarti ibu punya beras 7 karung. Siap-siap Bu, ntar di rumahnya berkarung-karung itu beras dari anaknya. Senang nggak Bu? Bahagia nggak? Oh, Masya Allah. Lihatin juga itu orang tua kita udah punya korma apa belum mau puasa. Jangan sampai orang tua kita buka puasa pakai bakwan doang sama tahu, nggak ada kormanya. Lihatin kormanya orang tua kita, betul nggak? Betul nggak? Ibu punya anak 7, 1 anak bawa duit 1 juta. Berarti kalau dikumpulin berapa juta? 7 juta. Senang nggak gue dibawain di 7 juta mau puasa? Kalau ibu senang, Allah senang. Ibu ridho nggak? Ridho. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Itu namanya munggah puasa. Bagaimana Mbak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, yang sudah berada di alam kubur, munggah puasa bikin roahan, doain mereka. Bukan cuma setahun sekali, habis sholat doain Robbi gfirli waliwalidayya warhamhuma. Punya rezeki lebih, datang ke takmir masjid. Asal sholat Jumat, saya punya uang 200.000 nih, nanti sholat Jumat bacain Fatihah buat emak bapak saya. Itu kalau di masjid sholat Jumat yang baca Fatihah lebih dari 70 orang Pak. Hadiahin Fatihah itu buat orang tua kita, betul nggak? Ada anak yatim disantunin, pahalanya buat emak bapak kita. Baca Quran sampai hadiahkan pahalanya buat emak bapak kita yang sudah berada di alam. Kenapa buat orang tua terus? Buat kita mana Pak Ustaz? Buat kita mah gampang. Karena dulu orang tua kita apa-apa buat anak, buat kita. Betul apa enggak? Betul. Ini karena udah nggak kondusif ininya, udah hujannya juga udah mulai deras. Mungkin ini saja Bu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya adalah menjelang Ramadan, maka yang harus kita lakukan adalah pembersihan kita punya jasad, pembersihan kita punya hati. Nanti masuk Ramadan itu adalah pembersihan ruh kita, ruhnya dibersihkan oleh Allah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi di bulan Ramadan itu pembersihan ruh kita. Nanti keluar dari Ramadan itu seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya tanpa dosa. Jasadnya bersih, ruhnya suci, hatinya suci. Insya kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasad kita, Allah berkahi rizki kita. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang punya utang biar Allah bikin lupa orang yang mengutanginya. Aminah kenceng banget di dalam. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, wa balighna Ramadan, dan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat, tidak ada kurang satu apapun. Al-Fatihah.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta izin, minta ridhonya. Saya beristighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan turunnya hujan pada hari ini menambah keberkahan acara kita. Dan andai pulang dari sini ke rumah masing-masing, Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa kita. Ya Rabbal. Ibu-ibu besok nonton saya di RCTI ya. Besok. Jangan di SCTV, nggak ada. Adanya di RCTI besok ya. Hah? Jam berapa? Pas di rumah ibu-ibu mati lampu. Terima kasih. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.